Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Ratna Haryaningsih di channel Ngaji Bareng 04. Pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan mengurai hukum-hukum tajwid yang terdapat pada surah Al-Maidah ayat 101 bagian kedua. Disimak terus sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ada hukum tajwid namanya ikhfa hakiki dengan tingkatan dengung aqrab, ikhfa aqrab. Sebab ada nun sukun yang menghadapi huruf ta, maka cara bacanya adalah bunyi nun sukun samar-samar, siap-siap menuju makhraj huruf ta disertai bunyi dengungan. Dengungnya sedikit, suara yang masuk hidung sedikit karena makhraj huruf ta ini dekat dengan nun. Wa tas'alu, lu hukum tajwidnya adalah mad tabi'i zahiri, sebab ada waw sukun didahului harokat dhammah. Cara membaca lamnya ini adalah dipanjangkan dua harokat. Wa tas'alu anha, an, ada hukum tajwid namanya izhar halqi, sebab ada nun sukun yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ha. Cara membacanya, nun sukun dibaca dengan jelas atau dinamakan dengan izhar ya. Izhar halqi, jelas atau terang, bunyi nunnya jangan ditahan. Anha, ha hukum tajwidnya adalah mad tabi'i zahiri, sebab ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Cara bacanya, ha dipanjangkan dua harokat. Anha hi, hi hukum tajwidnya adalah mad tabi'i zahiri, sebab ada ya sukun didahului harokat kasroh. Cara membacanya, huruf ha dipanjangkan dua harokat. Anha hina yunazzalul. Kemudian ada hukum tajwid yang dinamakan dengan alif lam qamariyah, sebab alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu huruf qaf. Maka cara bacanya, alif lam dibaca dengan jelas atau dinamakan dengan izhar qamari. Yunazzalul qur, huruf ra sukun dibunyikan secara tafkhim karena ra sukun didahului harokat dhammah. Cara membaca ra-nya adalah dibunyikan dengan tebal dengan cara mengangkat pangkal lidah kita. Yunazzalul Qur'anu. A hukum tajwidnya adalah mad badal, sebab ada hamzah yang dipanjangkan yang bunyinya a, i atau u. Nah, ini lebih tepatnya adalah mad syabih bil badal atau mad sibhul badal, mad yang mirip dengan mad badal, cuman hanya beda di asal usul huruf madnya ya, di alifnya, waw sukunnya, ya sukunnya. Jadi kalau mad badal, huruf madnya berasal dari mengganti hamzah sukun. Kalau ini huruf madnya asli bawaan dari kalimah Al-Qur'anu, maka ini syabih bil badal, tapi boleh disebut dengan mad badal karena yang beda hanya asal usulnya. Yunazzalul Qur'anu tub. Ada hukum qalqalah sughra, sebab ada huruf qalqalah yaitu ba yang sukunnya sukun asli dan ada di tengah bacaan. Maka cara bacanya adalah dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Tubdalakum. Di atasnya ada tanda waqaf, al-waqfu aula, artinya berhenti lebih utama. Afa, jika berhenti di fa, ini hukum tajwidnya adalah mad tabi'i karena ada alif didahului harokat fathah.
Bacanya panjang 2 harokat. Afa. Namun jika diteruskan atau diwasolkan, madnya ini gugur, fa-nya jadi pendek. Namanya takhallus bil hadfi. Kenapa jadi pendek fa-nya? Karena alifnya gugur tadi ya. Karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama alif, sukun kedua lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan kalau wasal. Afallahu. Lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena harokat huruf sebelumnya fathah. Cara bacanya lam jalalah dibaca dengan tebal. Afallahu. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Cara membacanya alif lam tidak kita baca atau biasa disebut dengan idgham syamsi. Afallah. Allah hukumnya mad tabi'i muqaddar sebab lam berharokat fathah berdiri. Cara bacanya lam dipanjangkan 2 harokat. Afallahu anha. An ada hukum izhar halqi sebab ada nun sukun yang menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ha. Maka nun sukun dibaca dengan jelas atau dinamakan atau disebut dengan terang ya, terang, jelas. Nunnya tidak ditahan. Anha. Ha hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada alif didahului harokat fathah. Cara membacanya ha dipanjangkan 2 harokat. Anha. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Wallahu. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah sebab alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam. Cara bacanya alif lam tidak dibaca atau disebut dengan idgham syamsi. Wallah. Lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena didahului harokat fathah di waw ya. Maka cara bacanya tebal. Wallah. Allah mad tabi'i muqaddar sebab lam berharokat fathah panjang. Cara bacanya lam dipanjangkan 2 harokat. Wallahu ghafur. Fu hukumnya mad tabi'i dhahiri sebab ada waw sukun didahului harokat dhammah. Cara baca fa-nya ini adalah panjang 2 harokat. Ghafurun. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena berharokat dhammah tanwin, maka dibaca tebal ya. Ghafurun. Kemudian ada izhar halqi karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu ha. Maka tanwin dibaca jelas. Ghafurun halim. Lim mad arid li sukun. Karena mad tabi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya ya sukun didahului harokat kasrah, kemudian huruf yang disukunkannya mim. Jika berhenti, lam ini panjang, boleh 2, boleh 4 atau 6 harokat, asal konsisten dalam sekali bacaan. Halim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Pertanyaan hari ini, sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjuk. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.